Episode 93. Pernikahan kontrak Sang CEO. Pagi hari Diana bangun dalam pelukan Andrew. Keinginannya untuk menemani Lia di rumah sakit batal karena baik Andrew maupun Jason memaksanya untuk pulang. Kali ini kedua pria itu seakan begitu kompak. Mereka sepakat dan sekata menyuruhnya untuk beristirahat di rumah dan menyerahkan Lia pada pengawasan ahli. Sementara Jason berjanji untuk menjaga Lia. Sempat keraguan muncul dalam diri Diana, meninggalkan Lia pada pengawasan Jason yang baru dia kenal. Tetapi ketika Brian datang, Diana mulai bisa bernafas lega. Doa tentunya lebih percaya pada Brian daripada Jason. Diana beranjak keluar dari pelukan Andrew dan melihat jam di dinding masih menunjukkan pukul 5 pagi. Masih terlalu pagi untuk menghubungi Brian menanyakan kabar Lia. Matanya tidak dapat dia pejamkan lagi. Diana keluar dari kamarnya dan turun ke lantai bawah. Lampu ruangan masih menyala, beberapa pelayan yang mulai bekerja mereka mengangguk hormat kepada Diana. Wanita itu tersenyum membalas mereka. Dia berjalan menuju halaman samping hendak meluruskan tubuhnya di sofa di dekat kolam renang sambil menikmati udara pagi. Baru saja dia merebahkan tubuhnya. Butler John sudah datang dengan segelas susu hangat. Terima kasih. Diana menegak susu hangat di tangannya abis. Hari ini akan ada pelayan khusus untuk menyiapkan segala keperluan nyonya dan memperhatikan kehamilan Anda. Terima kasih Butler. Kau sudah bekerja dengan keras. Butler tersenyum tipis. Bagaimana keadaan Nona Lia? Tanya Butler John. Dia sudah sadar tapi masih lemah. Apakah ada perkembangan dengan hasil lab? Belum nyonya. Butler John masih merahasiakan tentang tertangkapnya Sandra dini hari tadi. Dia merasa harus melapor terlebih dahulu kepada Andrew. Butler John khawatir apabila berita ini akan berpengaruh buruk pada kesehatan nyonya mudanya. Jangan lupa berikan padaku hasil tes itu. Oh ya, apa kau mengamati wanita itu? Tanya Diana dengan antusias. Tentu saja nyonya. Sandra, dia masih dalam pengamatan. Anda sebaiknya beristirahat lagi nyonya. Butler membungkuk hormat sambil berjalan menjauh membiarkan Diana beristirahat. Sebelumnya dia sudah meminta pada kepala keamanan untuk merahasiakan ditangkapnya Sandra dari Diana. Dia berjanji akan memberitahu Andrew langsung ketika dia bangun. Bahkan para pelayan tidak ada yang tahu mengenai penangkapan Sandra, meskipun mereka bertanya-tanya kenapa Butler John memerintahkan untuk memberesi pakaian Sandra. Tanpa disadari Diana terlelap kembali di sofa taman. Udara pagi yang semilir menyejukkan membawanya kembali ke alam mimpi. Nani lewat dan melihat Diana yang tertidur segera mengambil selimut tipis dan menutup tubuh ibu dari anak asuhnya. Matahari mulai naik dan sinarnya menerpa sebagian wajah Diana. Wanita itu mengerjapkan matanya terbangun dari tidur. Dia segera turun dari sofa dekat kolam renang dan bergegas masuk ke dalam rumah. Sudah hampir kesiangan untuk mempersiapkan sarapan pagi bersama Andrew dan Conrad. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Conrad pasti sudah berangkat ke sekolah. Saat hendak mencari Andrew, Diana melihat sosoknya berjalan bergegas dengan Butler John menuju rumah keamanan. Melihat raut wajah Andrew yang tegang membuat dirinya bertanya-tanya apa yang terjadi. Meskipun begitu dia mengurungkan niatnya untuk mengikuti mereka dan berbalik menuju ke dapur. Di dapur Diana menemukan chef yang bernama Paul. Paul, apakah kau melihat Sandra? Tidak nyonya. Jawab Paul. Seorang pelayan lain yang kebetulan berada di sana mendengar pertanyaan Diana kepada Paul. Sedari tadi kami tidak menemukan Sandra, nyonya. Memang tidak biasanya. Tetapi Butler John memerintahkan kami untuk membenahi pakaian Sandra. Lapor pelayan wanita tersebut. Diana mengerutkan keningnya. Nyonya silahkan sarapan dulu. Paul menyodorkan sepiring omelet dengan potongan beef bacon juga potato wedges.
Diana menikmati makanan tersebut dengan tidak fokus, sekedar memasukkan protein ke dalam tubuhnya untuk kebutuhan bayi dalam kandungan. Pikirannya melayang saat dia melihat Andrew pergi menuju rumah keamanan dengan wajah tegang. Tanpa menghabiskan makanannya, Diana bergegas menuju rumah keamanan. Dia mengingat bagaimana sebelumnya dia berpesan pada butler John untuk mengawasi Sandra. Saat tiba di sana di rumah keamanan, para pengawal tidak ada yang berani menghalangi langkah Diana untuk masuk ke dalam. Di dalam Diana melihat melalui kaca besar, menembus ke ruang interogasi. Di sana tampak Andrew sedang duduk, dengan wajah tegang di hadapan seorang wanita yang berlutut dan menangis terisak-isak. Sandra. Suara Diana tercekat. Jantungnya berdebar. Dia menoleh ke arah butler John dan kepala pengawal mencari jawaban. Dari pandangan mereka dia dapat menebak kalau kecurigaannya ternyata benar. Insting ibu hamil memang lebih peka. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku akan mengirimmu ke penjara. Ucap Andrew dengan dingin. Maafkan saya Tuan. Saya punya anak yang masih sekolah dan ibu yang sudah tua. Ampuni saya Tuan. Wanita itu memelas memohon ampun, sambil meletakkan kedua tangannya di atas kepala dan mencium tanah memohon pengampunan. Diana hendak masuk ke dalam, tetapi butler John mencegahnya. Nyonya, biarkan Tuan Andrew menyelesaikannya. Butler, benarkah dia sengaja meracuni Lia? Tanya Diana dengan menahan emosi. Butler John dan kepala pengawal hanya diam. Mereka takut mengatakan kebenaran akan membuat nyonya mereka menjadi terguncang, dan berpengaruh pada kehamilannya yang masih di tahap awal. Tapi kenapa? Apa salah Lia? Suara Diana yang setengah memekik, terdengar ke dalam ruangan yang tidak tertutup rapat. Wajah Andrew menegang. Sedangkan wanita di hadapannya memekik, Nyonya tolong saya. Saya tidak bersalah. Saya dijebak. Maafkan saya Nyonya. Teriak Sandra di dalam. Tidak Nyonya, jangan terpengaruh. Percayakan pada Tuan. Butler John memberanikan diri menyentuh tangan Diana. Sesaat Diana terpaku, meskipun kecewa tapi dia tidak dapat membenci wanita itu. Setiap orang pasti punya alasan. Baiklah. Aku akan pergi dari sini. Dan aku perlu penjelasan untuk semuanya. Diana pergi meninggalkan ruang interogasi. Diana menanti Andrew di ruang tamu. Cukup lama, hampir lebih dari 40 menit. Dia membolak-balik lembaran majalah ibu dan bayi tanpa dapat fokus. Keinginannya untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Sandra jauh lebih besar daripada kewajibannya untuk ke rumah sakit. Lia, bagaimana keadaanmu? Akhirnya Diana memutuskan untuk menghubungi Lia terlebih dahulu. Aku sudah jauh lebih baik. Tapi Kak, cepat kemari ya. Lalat buah ini perlu dibungkam. Bersikaplah ramah kepadanya. Dia yang mengangkat, membawa dan menjagamu di rumah sakit. Ah, pokoknya cepat kemari. Baik, baik. Diana tersenyum, adiknya nampak baik-baik saja. Meskipun suaranya masih lemah, nampak kalau energinya mulai terisi. Saat itu, Andrew sudah datang. Andrew, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Sandra? Kau akan membawanya ke polisi. Apakah itu perlu? Diana memberondong dengan berbagai pertanyaan saat Andrew bahkan beku mendekat. Aku lapar. Ucap Andrew tanpa menghiraukan pertanyaan Diana. Dia berjalan melalui Diana sambil langsung menggandeng tangannya. Mereka berjalan menuju ruang makan. Diana membiarkan Andrew menyantap makan siangnya tanpa bertanya sedikit pun. Dengan sabar dia menanti pria itu menyelesaikan makanannya. Tidak kusangka kau masih mempunyai kesabaran menungguku. Andrew terkekeh menatap wajah Diana, yang tertekuk menahan kesal karena Andrew sengaja makan dengan lambat. Jangan kau khawatirkan tentang pelayan itu. Kau tidak usah khawatir. Apakah benar, dia yang sengaja memasukkan obat yang membuat Lia sakit? Andrew mengangguk. Tapi kenapa? Bahkan Lia belum sempat bertemu dengannya. Apakah
Diana terdiam sesaat. Apakah minuman itu seharusnya untukku? Tanyanya dengan bergidik. Andrew memandang Diana lembut dan menyentuh tangan wanita di hadapannya. Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Sekarang berkonsentrasilah pada hal yang baik saja. Apakah kau mau membuat bayi kita stres? Diana terdiam. Memang benar perkataan Andrew, tapi rasa penasarannya juga kuat. Tapi aku penasaran. Rajuknya. Wanita itu tidak sengaja memasukkan obat pencahar ke dalam minuman. Dan saat ini sebagai hukuman aku mengeluarkannya dari rumah ini dan mempekerjakan dia ke bagian lain. Oh, aku harus meminta maaf kepadanya karena telah berprasangka buruk kepadanya. Dia sudah pergi. Kau tidak perlu merasa kasihan kepadanya. Aku tidak menyukai dia karena tidak menaruh hormat kepadamu. Lanjut Andrew dengan tegas. Diana diam, dia akhirnya menurut. Ayo kita melihat Lia di rumah sakit agar kau lebih tenang. Mandi dulu ya. Tentu saja. Andrew mengangkat Diana dalam gendongannya. Andrew, turunkan aku semakin berat. Ujar Diana dengan risih. Kau harus menambah protein dalam tubuhmu. Badanmu masih ringan seperti dulu. Jangan meledeku. Kau tahu aku tidak berhenti mengunyah. Memang semenjak mengetahui kehamilannya bukannya muntah apabila mual, dia justru memakan sesuatu untuk menghilangkan rasa mual. Tapi kau masih ringan. Andrew terkekeh sambil tetap membawa Diana dalam gendongannya menaiki tangga dan membawa mereka ke dalam kamar mandi utama. Episode 94. Saat pagi itu di rumah sakit, Lia terbangun di pagi hari dan mendapati Brian tertidur di sisinya. Lia memandang wajah Brian dengan senyuman manis. Dia bahagia karena pria yang dia sukai ada di sini dan sedang menjaganya. Bangun di pagi hari dan mendapatkan pemandangan indah di sisinya tak mungkin dia sia-siakan begitu saja. Lia memiringkan tubuhnya dan mengamati wajah Brian. Garis wajah yang tegas, tampan dan sikapnya yang dewasa memberi karisma tersendiri. Bersama Brian dia merasa dilindungi. Sosok pria tidak pernah dia miliki sedari kecil. Meskipun awalnya Lia mengenal Brian hanya via pesan tulis maupun audio membicarakan tentang proses kedatangannya ke negeri Paman Sam, namun perasaan suka itu tumbuh dengan cepat. Kesenangannya terganggu ketika suara seseorang masuk dan langsung mengoloknya. Jangan lama-lama memandanginya, air liurmu sampai menetes. Lia sontak menoleh ke asal suara dan melotot. Tidak perlu melotot, bola matamu bisa jatuh. Ujar asal suara yang mengoloknya terkekeh. Bola mata cantik itu berputar. Ingin rasanya dia berteriak dan membalas tapi niatannya itu urung karena dia sadar Brian masih terlelap. Kenapa diam saja kucing liar? Mulutmu masih bau. Takut aroma bau nafasmu tercium oleh Brian. Jason terkekeh puas melihat reaksi Lia yang hanya dapat memonyongkan mulutnya. Lia berkata dengan berbisik, ngapain kamu di sini? Hah? Ngomong apa kamu? Tanya Jason dengan wajah culun. Ngapain kamu di sini? Masih dengan suara berbisik. Jason terkekeh melihat raut wajah lucu Lia ketika sedang berbisik dengan serius sambil melotot. Hah? Jason meletakkan tangan di telinga. Dengan jengkel Lia melambaikan tangannya meminta Jason untuk mendekat. Tanpa prasangka Jason mendekatkan telinganya di bibir Lia. Dia dengan percaya diri meyakini kalau Lia tidak akan berulah dengan Brian di sisinya. Tapi nyatanya Lia menarik telinga Jason dengan jengkel. Menjewernya bagaikan seorang anak kecil. Au, sakit tahu. Jason berteriak menahan sakit. Teriakan Jason membuat Brian terbangun dan segera duduk. Ada apa? Jason, kamu sudah di sini? Tanya Brian sambil merapikan rambutnya. Ada kucing liar lewat. Ucap Jason asal sambil meringis menahan sakit di telinganya. Dengan kesal dia melirik ke arah Lia. Seumur hidup baru sekali dia merasakan jeweran. Dan itu datang dari wanita yang bahkan baru dia kenal. Menggelikan. Seandainya ibunya tahu,
Lia pasti babak belur dengan ceramah sang ibu. Kenapa kamu sudah kembali di pagi hari? Aku rasa kau bahkan belum beristirahat. Perkataan Brian membuat Lia heran. Pengangguran kaya dia kerjanya tidur terus broter. Ucap Lia sambil mencibir ke arah Jason. Pengangguran. Dia bukan Peng. Brian tidak meneruskan kalimatnya, karena Brian mencegah melalui kedipan matanya. Tentu saja dia pengangguran yang cuma menengadahkan tangan pada orang tuanya. Lihat seberapa sering dia muncul. Ujar Lia dengan yakin. Karena selama hampir seminggu ini Lia selalu bertemu Jason. Tampaknya kau sudah sembuh kucing liar, suaramu sudah mulai berenergi. Sindir Jason dengan terkekeh. Meskipun seringkali berdebat dan saling mengolok, tapi hal itu tidak membuat Jason marah, melainkan dia merasa senang mendapatkan lawan yang setara. Apa yang kau bawa itu? Ucap Lia dengan penasaran, melihat kantong besar beraroma harum. Dia sudah tidak menghiraukan sindiran Brian. Sedapat mungkin harus menghindari perselisihan dengan Jason di hadapan Brian. Oh ini. Jason mengeluarkan bungkusan dari kantong, yang dibawanya dan memberikan satu kepada Brian yang sudah duduk di dekatnya. Terima kasih. Ucap Brian sambil membuka bungkusan yang berisi burger dan kentang goreng. Kamu mau? Tanya Brian sambil menyodorkan burger kepada Lia. Belum sempat Lia mengiyakan, Jason sudah mencegahnya. Bukan makanan buat orang sakit. Mau perutmu bermasalah lebih parah? Kata Jason dengan pertanyaan akhir yang menyindir. Lia diam meskipun kesal karena perkataan Jason itu benar adanya. Lia diam sambil memalingkan wajahnya dan menelan ludah. Aroma burger dengan daging asli dan siraman keju panas, juga saus barbek menari-nari di pikirannya. Brian tersenyum kecil merasa kasihan. Aku akan membelikan untukmu begitu kau sembuh. Ucap Brian. Benarkah? Janji ya. Yang lebih enak daripada yang dia beli. Tanya Lia dengan wajah polosnya berharap. Iya aku berjanji. Janji Brian terucap pada Lia. Anak kecil. Celetuk Jason menyela pembicaraan mereka. Lia mencibir. Aku akan makan di luar. Thanks Jason. Brian keluar dengan membawa burger keluar. Dia merasa kasihan melihat Lia harus menelan air liur melihat dirinya menyantap burger. Sedangkan Jason bukannya mengikuti Brian keluar, dia malah beranjak mendekati Lia dan duduk di kasur, seraya membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit burger, di hadapan Lia kemudian mengunyahnya perlahan layaknya iklan di TV. Lia jengkel. Tidak berhenti begitu saja, Jason menyedot root beer-nya dengan suara yang keras. Kau benar-benar menjengkelkan. Lia dengan kesal menutup wajahnya dengan bantal. Ini benar-benar nikmat. Jason kembali mengunyah di sela-sela rongga bantal yang menutupi wajah Lia. Jason. Dengan jengkel Lia memukulkan bantal yang menutupi wajahnya sekuat tenaga ke arah Jason. Hasilnya tentu saja gelas root beer di tangan Jason tumpah. Berserakan bukan saja mengenai baju dan tempat tidur tapi juga wajah tampan Jason yang sedang mengunyah burger. Hahaha. Bukannya merasa bersalah Lia terpingkal-pingkal melihat wajah Jason, yang berantakan dan masih mengunyah burgernya. Dengan kesal Jason melepas kaos yang dia kenakan, memamerkan tubuh dengan otot-otot yang sempurna. Dia beranjak ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Kalau saja Lia tidak dalam keadaan diinfus, dia yakin pasti akan membalas perbuatan gadis itu. Brian masuk mendengar keributan. Apa yang terjadi? Tanyanya heran melihat kamar yang berantakan. Jason menumpahkan root beer. Jawab Lia cepat tanpa rasa bersalah. Brian memencet bel dekat tempat tidur Lia dan tak lama seorang perawat datang. Tolong bersihkan kamar ini. Pinta Brian kepada perawat tersebut. Perawat tersebut segera keluar, dan seorang petugas kembali dengan membawa alat kebersihan. Dering telpone masuk. Brian menjawab telpone dengan wajah serius dan keluar dari kamar. Sekitar 15 menit kemudian Brian masuk kembali dan melihat Jason baru selesai mandi.
Jason, aku harus kembali, ada urusan penting yang harus aku kerjakan dan tampaknya Andrew juga Diana akan datang terlambat. Kata Brian kepada Andrew. Iya aku mengerti, pergilah. Ucap Jason dengan santai. Dia tahu Brian mengharapkan bantuannya untuk menemani Lia di rumah sakit, sampai Diana ataupun seseorang datang menggantikannya. Kenapa kakak datang terlambat? Tanya Lia dengan penasaran. Dia merasa tidak aman berada di dekat Jason terlalu lama berdua. Ada sesuatu hal penting yang harus diurus Andrew. Lia mengangguk. Brian pergi meninggalkan dirinya dan Jason di kamar pasien. Setelah kepergian Brian, Jason tampak mengaduk-aduk isi lemari. Apa yang kau lakukan? Tanya Lia dengan penasaran. Menurutmu? Ucapan Jason penuh teka-teki. Lia tidak bertanya lebih lanjut ketika handphonenya berdering. Diana menelpone. Dia menjawab pertanyaan Diana mengenai keadaannya dengan terburu-buru. Aku sudah jauh lebih baik. Tapi Kak, cepat kemari ya. Lalat buah ini perlu dibungkam. Ucapnya dengan jengkel melihat Jason, yang tak berhenti membongkar lemari, dan membuat berantakan beberapa pakaian yang dibawakan Diana. Bersikaplah ramah kepadanya. Dia yang mengangkat, membawa dan menjagamu di rumah sakit. Ujar Diana di seberang sana mendengar nada suara adiknya yang tampak tidak nyaman. Ah pokoknya cepat kemari. Kata Lia dengan tergesa-gesa sambil mematikan handphonenya. Lalat buah apa yang kau lakukan dengan pakaianku? Tanya Lia dengan penasaran ketika Jason memegang dan merentangkan sweater miliknya. Aku rasa ini boleh juga. Ucap Jason tanpa menghiraukan perkataan Lia. Kemudian pria itu dengan cueknya mengenakan sweater itu. Kenapa kau mengenakan sweaterku? Tanya Lia yang awalnya hendak marah berubah diam menahan tawa. Mau bagaimana lagi? Kau membuat bajuku kotor and this is not bad, ucap Jason cuek sambil mengenakan sweater hoodie berwarna merah muda dengan telinga kelinci di bagian topi. See, I make you laugh. Lihat, aku membuatmu tertawa.